Ini saya juga berusaha bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, adik-adik peserta Wah, webinar hari ini. udah bisa di sebentar Mas, udah bisa direkam ya Mas Rida? Ini sudah Pak Ketua Oh, Janji Negara. Terima kasih Bapak sudah datang. Dan di ruang ini juga sudah hadir Pak I. Gede Sukondana, Pak, sebagai pemateri kita. Kemudian ada Pak yang Ketua Forkopindo, Pak Dr. Edi Jamal. Kemudian untuk Pak Sekjen, informasinya di saya sedang ada kelas, jadi tidak bisa berhadir. Moderator kita hari ini Ibu Nurmaya Aropa, Eng. Kemudian ada beberapa senior kita di sini, Bu Ami, Pak Dono, Pak Hafiz, dan kawan-kawan yang lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu dari BPP Forkopindo 2025-2028. Baik, ini adalah ABI pertama di kepengurusan yang baru. Mudah-mudahan FBI ini selalu semangat untuk melaksanakan berbagi ilmu dengan topik-topik terbaru, dan kebetulan juga informasinya di hari May Day ini ada dua webinar berbarengan dengan topik REE yang di Kalimantan Timur. Kalau nggak salah tadi informasinya juga topik yang mirip, tapi dengan apa, pemateri yang berbeda. Ini menandakan bahwasanya topik REE ini ke depan akan menjadi salah satu topik yang penting untuk dibahas lebih lanjut. Baik, itu saja pengantar dari saya. Saya mohon kesediaan kepada Pak Pembina memberikan beberapa patah kalimat atau kata nasihat sebelum nanti Pak Ketua untuk membuka acara kita hari ini. Silakan Pak Pembina, Pak Berlian. Makasih Mas Romlah. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Khususon ini ada Pak Gede sebagai yang Mbak. sebagai narasumbernya dari BRIN dan yang lainnya. Saya tidak perlu saya sebut satu persatu, semuanya terhormat soalnya. Jadi kalau disebut satu persatu nanti ada yang nggak disebut, nanti jealous. Makanya saya hormati semuanya teman-teman. Selamat siang. Jadi ini dalam 2 hari ya, bukan 2 hari ya mungkin ya. Saya hari Kamis, hari Rabu malam ketemu sama Perminas, bahas tentang RE dan mineral kritis. Kamisnya saya menguji doktor juga masalah skandium. Jadi dan hari ini ikut di sini bicara tentang REE lagi. Memang benar, Perminas itu ditarget oleh pemerintah akhir tahun ini sudah mendapatkan cadangan di WIUP-nya yang sudah didapat di Mamuju. Nggak mudah ternyata ya untuk kita menghitung REE ini karena dia berasosiasi dengan batuan-batuan yang lain dan banyak sekali dalam satu batuan, bahkan mungkin dia berada di slag, berada di red mud, itu ada semua di situ sehingga kita perlu melakukan ekstraksi. Tantangannya memang betul waktu ketemu dengan Perminas itu dari hulunya kita nambang relatif mudah ya, total mining untuk mengambil. Nah, tapi sebelum ditambang eksplorasinya gimana? Kemarin yang saya menguji S3 itu skandium bagaimana pengayaannya di limonit sehingga akan muncul strategi eksplorasi agar tidak mengabaikan atau menyia-nyiakan skandium yang didapat di dalam limonit. Karena ternyata di nikel itu baik dari limonit sampai latri itu ada semua skandiumnya dengan 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 kadar yang berbeda-beda. Nah, cuman memang sulit kalau kita selective mining di dalam mendapatkan REE ini karena mereka akan berasosiasi dengan berbagai macam. Sehingga ya kemarin dengan Perminas juga sama. Kita harus melakukan total mining, tinggal bagaimana nanti mengekstraksi atau memisahkan pada saat saat dihilirisasinya itu kita selain
tidak terbuang di dalam Slack atau di dalam tiling, tapi kita sudah bisa mengambil sejak dalam prosesnya. Nah, ini tantangan kita bersama. Terima kasih Pak Gede nanti yang bisa memberikan pembelajaran kepada kami semua yang awam ini. Kami ini terus terang tidak paham, khususnya saya tentang REE ini. Taunya RE saya itu Royal Enfield. Ternyata ada REE-nya lagi. Jadi ada rare earth elemen. Saya taunya RE Pak, Royal Enfield. Pak Gede. Jadi nggak paham yang RRE-nya. Makanya perlu mengetahui ini. Terima kasih kepada Pak Ketua yang sudah memfasilitasi dan juga Pak Romlah yang bertugas mulai menggerakkan lagi FBI ini. Ini FBI ini kan saingan CIA kalau di Amerika. Makanya kita harus bergerak maju dari CI, FBI ini. Sangat menarik karena FBI ini banyak membicarakan ya yang up to date di mana akan selalu kita kita bahas dan implementasinya bagaimana. Yang penting adalah kita punya ilmu dan ilmu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Percuma ada ilmunya tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bermanfaat oleh orang lain. Malah mending orang yang tidak berilmu tapi bisa bermanfaat oleh orang lain. Nah, ini kita pada tahap yang level paling tinggi nih. Kita punya ilmunya nanti dan dapat dimanfaatkan. Nah, ini level yang paling tinggi. Jadi jangan sampai kita punya ilmu tapi ilmu RE ini tapi tidak dimanfaatkan atau tidak ada implementasinya atau tidak ada dampak apapun terhadap masyarakat. Ya percuma. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi level kita untuk naik ke level tertinggi, yaitu punya ilmu dan dapat dimanfaatkan untuk orang lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pembina. Salam. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Ketua untuk membuka acara. Mudah-mudahan kita berkah semuanya ilmunya hari ini. Baik, terima kasih Pak Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pembina, narasumber kita Pak Gede, kemudian teman-teman pengurus, Badan Pengurus Forkopindo 2528, kemudian tadi saya juga lihat teman-teman dosen yang hadir pada kesempatan hari ini dan ada mahasiswa. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini di FBI K21 ya. Ya, jadi buat adik-adik, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, ya Forkopindo dalam salah satu programnya FBI ya, Forkopindo Berbagi Ilmu, eh, kita selenggarakan ini dan sudah ke-21. Jadi meneruskan pengurus-pengurus sebelumnya dulu sama Mas Teddy, sekarang dilanjutkan oleh Pak Romla gitu ya untuk periode saat ini sebagai penanggung jawab untuk kegiatan yang dilakukan di kegiatan FBI ya gitu. Dan artinya ini kami konsisten untuk kami sharing buat teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa dengan berbagai topik. Ya ini harapannya ke depan kita terus rutin di setiap bulan ya, Pak Romla ya. Semoga ini bisa kita terlaksana kegiatan ini. Ya apresiasi buat tim Pak Romla, tim Mas Rido ya, tim media, kemudian eh, pengurus inti yang terus support kegiatan ini untuk tetap kita lakukan dan kita memberi dampak kepada adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen yang terkait. Ya, terkait dengan tema hari ini yang disampaikan oleh Pak Gede, ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili Badan Pengurus Forkopindo. Pak Gede, terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi, eh, tema saat ini yang sangat relevan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Barlian, Pak Pembina kita. Ini isunya global gitu ya, dan sangat komoditi yang saat ini sangat strategi dan penting buat kita ya untuk ya bahkan saat ini juga pemerintah sudah membentuk badan khusus untuk dalam rangka untuk eksplorasi bahkan mungkin kita eksploitasi untuk mineral tanah jarang. Ya, jadi eh,
ya harapannya hari ini kita dapat insight dari Pak Gede kepada kita semua. Saya kira tidak banyak pemahaman kita terhadap RE gitu ya. Saya juga sama Pak Barlian ini saya juga ingin belajar nih dari Pak Gede seperti apa RE gitu ya. Jadi sekali lagi semoga ini bermanfaat buat kita semua ya, kegiatan hari ini kita mendapatkan pengetahuan dan mungkin di teman-teman dosen yang saat ini lagi lanjut studi ya yang materinya itu hubungannya dengan yang kita sampaikan pada hari ini. Ya, sekali lagi selamat mengikuti. Terima kasih Pak Gede, Bu Maya sudah bersedia jadi moderator pada kesempatan hari ini dan kehadiran Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa. eh, Selamat mengikuti dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Eh, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. demikian tadi beberapa pengantar dari pengurus pusat Forkopindo, Pak Pembina dan Pak Ketua. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator kita sore hari ini, Bu Nurmayah Faropah, untuk memandu materi kita. Kemudian nanti kurang lebih 60 menit maksimal untuk paparan dan nanti sini diskusi. Mudah-mudahan kita bisa efektif menggunakan waktu yang tersedia. Untuk peserta yang gangguan sinyal barangkali di tengah jalan, tidak usah khawatir, recordnya nanti akan kami upload di YouTube Forkopindo. Cuman bedanya tidak bisa ikut diskusi kalau tidak hadir di tengah acara. Silakan Bu Nurmaya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Romla atas kesempatannya. Eh, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pembina Forkopindo sudah hadir di sini, Pak Barlian. Yang kami hormati Ketua Forkopindo, Pak Edi, juga para pengurus Forkopindo dan koordinator wilayah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga Ketua Bidang Forkopindo Berbagi Ilmu, Pak Romla, para Ketua Program Studi Teknik Pertambangan seluruh Indonesia, juga yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Narasumber kita hari ini, Bapak Kadana MN, IPM, yang sudah berkenan hadir pada webinar siang hari ini. Terima kasih Pak. Kemudian serta seluruh peserta webinar, baik dosen maupun mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum ilmiah yang sangat penting, yaitu webinar Forkopindo Berbagi Ilmu dengan tema eksplorasi dan ekstraksi mineral tanah jarang Indonesia di tengah dominasi dan ketergantungan global. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pembina dan juga Pak Ketua, tema ini sedang banyak dibahas karena tema ini sangat relevan ya dengan kondisi saat ini, di mana mineral tanah jarang menjadi komoditas yang strategis dalam mendukung perkembangan teknologi modern seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga industri pertahanan. Di sisi lain, dominasi global oleh negara-negara tertentu dalam rantai pasok mineral ini menimbulkan tantangan ya, sekaligus peluang bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang signifikan. Melalui webinar ini diharapkan atau harapan kita semua, kita tidak hanya memahami aspek geologi dan juga potensi eksplorasi mineral tanah jarang di Indonesia, tetapi juga dapat mengkaji bagaimana teknologi ekstraksi yang tepat, tantangan pengolahan, serta strategi untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap pihak luar ya, dan mendorong kemandirian industri nasional. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi ya pada siang hari ini. Dan
kegiatan ini dijadwalkan, insya Allah akan berakhir pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mudah-mudahan forum ini juga menjadi ruang bertukar apa namanya berbagi ilmu seperti itu ya untuk pengembangan keilmuan dan industri pertambangan di Indonesia. Untuk menjaga kelancaran acara ini, kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan tertib dan nanti akan diberikan kesempatan untuk para peserta mengajukan sesi atau ada kesempatan sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari Pak Gede. Dan pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat atau dengan cara raise hand kemudian aktifkan mikrofon. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi paparan materi dan sebelum memasuki pemaparan dari pemateri, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Gede, narasumber kita hari ini. Pak Gede adalah merupakan seorang peneliti di dalam sebagai koordinator kelompok riset teknologi geologi nuklir di Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif di ORTN BRIN yang memiliki keahlian di bidang geologi nuklir, eksplorasi mineral radioaktif, geologi ekonomi, vulkanologi, dan juga geokimia. Dan beliau menyelesaikan studinya S1 hingga S3 di Teknik Geologi Universitas Gajah Mada. Saat ini beliau juga aktif sebagai peneliti dan terlibat dalam berbagai penelitian dan proyek terkait pengembangan mineral strategis, khususnya mineral tanah jarang. Ini nanti Pak Gede bisa sharing dan sedang ini ya Pak mengerjakan proyek di Mamuju seperti itu ya. Baiklah kepada Pak Gede, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak Gede. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Nurmaya Arofah, yang saya hormati pembina Forkopindo, kemudian Bapak Ketua Forkopindo dan pengurus Forkopindo serta rekan-rekan di teknik pertambangan di seluruh Indonesia yang berbahagia pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu. Pada siang hari ini sangat berbahagia bagi saya untuk karena diberikan kesempatan sharing pada sesi webinar ke-21. Saya juga cukup surprise ternyata Forkopindo punya webinar series yang sudah cukup lama berjalan. Dan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Forkopindo yang memberikan kesempatan pada saya untuk sharing keilmuan. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bermanfaat bagi kita semua. Saya izin share screen, ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah Pak. Sudah. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Maya tadi, saya adalah seorang peneliti di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang memang dulunya adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, kemudian bersatu menjadi BRIN bersama LIPI, kemudian BPPT, LAPAN, dan organisasi atau lembaga pemerintah yang bergerak di bidang penelitian. Nah, sehingga kalau dahulu saya kegiatannya hanya survei atau di bidang pengembangan penelitian di bidang bahan galian nuklir atau mineral radioaktif, selanjutnya juga saya ditugaskan untuk pengembangan teknologi nuklir untuk bahan galian lainnya. Tentunya kita tahu logam tanah jarang adalah suatu mineral yang sangat dekat hubungannya dengan mineral radioaktif, sehingga pada saat kita melaksanakan eksplorasi mineral radioaktif,
kita juga menemukan atau mendapatkan logam tanah jarang, mineral-mineral yang mengandung logam tanah jarang. Kenapa demikian? Nah, nanti kita ikuti selanjutnya. Ya, jadi pembahasan pada presentasi saya kali ini tentunya kita memahami dari awal apa itu logam tanah jarang, kemudian proses pembentukannya akan seperti apa, gitu. Jadi proses pembentukan dan jenis-jenis mineral pembawa logam tanah jarang itu apa, kemudian bagaimana potensinya di Indonesia, kemudian di dunia seperti apa. Nah, apakah kita termasuk yang besar atau yang kecil atau bahkan dunia sudah lari kita belum mulai gitu ya. Kemudian bagaimana pengusahaan logam tanah jarang Indonesia. Nah, ini tadi Pak Barlian juga sudah menyampaikan ada Perminas, yaitu perusahaan mineral nasional, suatu BUMN yang dibentuk baru, belum belum ada 1 tahun ya umurnya karena lahir di 11 November 2025. Dan ada BIM, Badan Industri Mineral, yang mengkolaborasikan pengusahaan mineral kritis di Indonesia. Nah, ini tentunya menjadi bagaimana nantinya pengelolaan LTJ di Indonesia. Nah, kita akan bahas pada sesi ini. Baik, rekan-rekan, ini kalau saya yakin Forkopindo bukan hanya ahli pertambangan, tapi di dalamnya banyak juga ahli kimia, kemudian yang sangat memahami posisi unsur-unsur di dalam periodik unsur. Jadi yang kita maksud logam tanah jarang itu adalah logam transisi alkali tanah, ya, logam transisi alkali tanah yang terletak di golongan 3, yaitu skandium, yttrium, gitu ya. Tadi Pak Barlian menyampaikan ada yang mengambil S3 tentang skandium. Nah, ini skandium adalah salah satu dari logam tanah jarang, kemudian eh, di yaitu yang kedua adalah yttrium, kemudian selanjutnya adalah kelompok lantanida. Nah, kelompok lantanida ini dari lantanum, kemudian cerium, praseodymium, neodymium gitu ya. Kemudian ada prometium, meskipun prometium ini tidak bisa kita jumpai di alam karena dia merupakan unsur buatan ya. Kemudian ada samarium ya, kemudian europium, gadolinium, terbium gitu ya. Kemudian dysprosium, kemudian holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan lutetium. Ini adalah kelompok dari yang kita sebut logam tanah jarang. Nah, apakah logam tanah jarang itu selalu jarang? Nah, tidak selalu ya. Jadi pada saat dia terjadi mineralisasi namanya atau pengelompokan hingga membentuk biji, dia kadarnya juga akan tinggi. Nah, misalnya pada batuan-batuan yang memang kaya akan logam tanah jarang, unsurnya bisa dominan, lebih dominan daripada unsur mayor lainnya, gitu ya. Nah, jadi tidak selalu dia dalam posisi sangat jarang. Tetapi memang dinamakan logam tanah jarang karena keberadaannya di kerak bumi umumnya kurang dari 1% gitu ya, sehingga disebut logam tanah jarang. Baik, kenapa kita perlu mempelajari LTJ? Nah, kita mungkin kalau saat ini pada realitanya satu orang, satu individu, apalagi yang sudah kuliah gitu ya, adik-adik yang sudah kuliah dan Bapak Ibu dosen mungkin saat ini memegang gadget atau handphone dan laptop atau komputer itu lebih dari satu saya kira ya. Kita sudah punya handphone, sudah punya laptop, punya tab gitu ya. Kemudian eh, punya kendaraan, ada yang pakai diesel, ada yang pakai eh, apa
energi fosil, ada juga yang pakai baterai gitu ya. Nah, ini hampir semua yang eh, sudah bentuknya kecil segenggaman kita sekarang itu menggunakan logam tanah jarang. Di mana setiap unsur atau setiap bagian dari eh, kendaraan ataupun device yang kita miliki itu diperkuat dengan logam tanah jarang. Nah, sehingga tanpa kita sadari, kita sudah banyak sekali menggunakan logam tanah jarang pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya di layar handphone, mungkin dulu ketika belum menggunakan logam tanah jarang, bentuk satu komputer itu bisa 3 kali 4 meter, ya besar sekali dulu komputernya. Kemudian bergerak semakin teknologi semakin maju, material yang digunakan semakin high class gitu ya, logam tanah jarang yang dimanfaatkan semakin banyak dengan keunggulannya sendiri-sendiri sehingga eh, material atau eh, produk yang dihasilkan lebih kecil karena kompositnya semakin bagus. Nah, jadi dulu yang besar semakin diperkecil sehingga pada handphone kita yang dulunya speaker terpisah, kamera terpisah, kemudian mikrofonnya terpisah, sekarang semuanya jadi satu. Bahkan sudah mampu menyimpan memori yang cukup besar gitu. Apa yang digunakan yaitu kombinasi dari material yang logam mulia dan logam tanah jarang, gitu ya. Ya, kita mungkin ini mungkin kalau rekan-rekan yang sering mengikuti kuliah saya juga, jadi kita semua berawal dari bagaimana material itu terbentuk, gitu ya. Ya, jadi kali itu terbentuk, kemudian bagaimana terbentuknya atom yang merupakan bagian terkecil dari suatu unsur, kemudian atom-atom ini akan menyusun unsur gitu ya. Kita mengenal berbagai unsur tadi, kemudian dari unsur tersebut akan membentuk mineral. Sehingga kalau kita kembalikan gitu ya, jadi ketika kita mencari unsur itu di mana? Ya di mineral. Jadi ketika kita eh, mencari suatu misalnya logam tanah jarang itu di mana? Adanya ya di mineral karena dia terdapat secara alamiah. Nah, kemudian mineralnya kita temukan di mana? Di dalam batuan. Karena mineral itu akan terkumpul menjadi suatu batuan. Sehingga tadi Pak Barlian menyampaikan, ketika saya akan mencari suatu mineral, misalnya lantanum, cerium, ya saya cari dulu batuan yang kaya akan lantanum, cerium itu seperti apa, batuan jenis apa gitu ya. Sehingga nantinya akan kita balikan. Jadi dari batuan itu, kemudian mineralnya apa, unsur yang kita cari apa. Nah, kemudian di mana dapat batuannya? Tentunya di kerak bumi dengan konsep tektonik yang memberikan tuntunan kepada kita untuk di mana kita dapat menemukan batuan yang kaya akan unsur logam tanah jarang tadi. Ya, jadi eh, sebelum kita lanjut ke di mana kita mencari si logam tanah jarang tadi, kita lihat dulu sifat aslinya ya. Jadi setiap unsur itu punya sifat aslinya. Jadi ada unsur-unsur yang eh, dia memiliki ionik radius besar, kemudian valensi rendah, gitu ya. Ada yang memiliki ionik radius kecil dan valensinya kecil. Nah, ini yang kita sebut dengan compatible core. Compatible core ini sering menjadi satu mineral penyusun batuan utama atau oksida-oksida mayor gitu ya. Jadi kalau misalnya saya umpamakan, kalau kita melempar bola dengan berat yang sama, tapi ada yang kecil
ukurannya kecil, nah dia akan duluan gitu ya dibandingkan yang besar-besar gitu. Jadi ini yang ionic radius. Kemudian nanti yang besar, ionic radius besar dan valensinya besar akan nyusul di belakangnya gitu. Nah, jadi ketika kita mencari satu batuan, misalnya kita tahu ya ada batuan ultra basa, ada batuan intermediate, ada asam gitu ya, ultra basa, basa, intermediate dan asam. Nah, ini tentunya berdasarkan proses diferensiasi ya. Nah, dari proses diferensiasi itu maka ada unsur-unsur yang akan suka terbentuk di awal, di mineral-mineral awal gitu ya. Seperti Fe, Mg, Mn, Ni gitu. Dia akan ada di awal-awal. Nah, termasuk skandium ada di sana, logam tanah jarangnya ya. Jadi ada skandium di sana sehingga nantinya ketika kita mau cari skandium di mana? Ya, sama teman-temannya si Fe, Mg, Ni. Nah, karena dia ada skandium di sini ya. Nah, sehingga tadi mungkin kalau misalnya kita punya nikel, ada limonit, nikel itu berasal dari batuan ultra basa ya. Nah, kemungkinan ada skandiumnya di sana. Jadi ada kromiumnya. Nah, ini teman-temannya. Ini adalah asosiasinya. Nah, kemudian pada saat kita memiliki eh, apa batuan intermediate, kemudian batuan yang sangat asam. Nah, ini kita akan memiliki unsur-unsur yang punya ionik radius besar dan valensi yang besar. Nah, sehingga di sini kita akan mendapatkan yang kita sebut dengan highly incompatible element, ya. Jadi kalau di sini compatible element, di sini yang high incompatible element, atau yang biasa disebut high field strength element, gitu ya. Dia valensinya besar, ionik radiusnya besar. Nah, di sini kita akan mendapatkan kelompoknya si LTJ bersama-sama dengan radioaktif. Jadi ada cerium, neodymium, lanthanum, praseodymium di sini ya. Kemudian dia akan bersama-sama dengan si thorium, uranium sebagai unsur radioaktif. Itulah sebabnya kenapa ketika kita eksplorasi mineral radioaktif, temukan dia berasosiasi dengan logam tanah jarang. Apakah ini suatu keunggulan? Ada yang bilang ini keunggulan, ada juga kelemahan karena ada yang ingin mengeksploitasi LTJ-nya tapi harus menyelesaikan masalah radioaktifnya gitu ya. Nah, ini yang kita pahami dari sifat unsur sehingga nanti konsepnya kita akan temukan dia di mana. Ya, ini sifat dari batuan, ya, batuan yang akan membawa tadi si mineral-mineral ada unsur-unsur tadi. Kalau dia compatible elemen, dia akan ada di locatolate gitu ya, akan di bawah sini. Semakin ke atas ditunjukkan dengan potasium atau kalium yang lebih tinggi. Nah, dia akan merupakan hasil dari diferensiasi magma yang lebih tinggi. Nah, disinilah dia akan kaya potasium, kaya uranium, thorium, dan kaya juga akan logam tanah jarang di sini. Logam tanah jarangnya apa? Adalah jenis dari lantanida sampai lutetium, ya. Lanthanum sampai lutetium. Karena tadi si skandium dia akan lebih banyak, dia karena ionik radiusnya kecil, dia lebih banyak ikut di locatolytic ini, ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi batuan itu kita tahu ya, ya pembekuannya dari magma. Nah, sehingga kita harus tahu dulu eh, sifat-sifat dari magma di tempat kita bekerja. Nah, jadi ketika kita punya namanya peralkalain magma, di mana
kalau kita lakukan analisis geokimia, dia akan kita jumpai natrium plus kaliumnya akan lebih tinggi dari aluminiumnya. Nah, ini adalah peralkalen magma yang kita tahu bahwa dia akan mengalami strongly enriched dari uranium, thorium, rare earth, zircon, dan seterusnya. Ya, biasanya kita dapat menjumpai mineral-mineral seperti betafite, thorit gitu ya. Kemudian pembentukan mineral kompleks uranium, thorium, rare earth, mineral-mineral zircon, kemudian aigerin dan seterusnya. Nah, kemudian kalau magmanya bersifat metaluminous, high K alkaline, dia bisa enrich tetapi tidak strongly enrich ya. Dia hanya mengalami pengkayaan sedikit dari UTH dan rare earth, di mana kita masih menemukan piroksin, biotit, alanit gitu ya, nama-nama mineralnya. Nah, kemudian terakhir di sini dapat punya magma peraluminous gitu ya. Nah, ini walaupun dia magmanya magma asam, tapi dia hanya akan mengalami pengkayaan di uranium, tapi dia akan miskin dari thorium dan rare earth. Ini adalah jenis-jenis magma yang kita kenali dari geokimia, kemudian dia akan membawa unsur yang kayak apa gitu ya. Nah, ini setting tektonik yang saya sampaikan tadi. Jadi, di mana kita dapat menemukan LTJ, ya, jadi sehingga nanti ketika kita eksplorasi, target kita nggak meleset gitu ya. Jadi, di mana target kita adalah daerah-daerah yang terkayakan uranium, thorium, dan LTJ-nya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pertama terbentuk ketika terjadi subduksi, kita umpamakan ini trends di sebelah barat Sumatera atau di selatan Jawa gitu ya. Nah, kalau semakin jauh misalnya slab atau kerak Samudra Indo-Australia itu masuk ke dalam, dia akan semakin dalam mengganggu mantel, ya, mantel bawah. Nah, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya magmatisme di mantel ini, kemudian dia akan naik. Nah, pada saat dia terganggu, ini akan terjadi reaksi pada mantel ini yang menghasilkan menggerakkan si uranium pada mantel untuk bergerak ke atas gitu ya. Kemudian semakin banyak dia menerobos si kerak atau mantel-mantel yang lain, semakin banyak juga unsur uranium dan kawan-kawannya yang bergerak ke atas. Nah, sehingga ketika misalnya di kerak benua, kita menemukan kerak benua atau kerak yang tebal terterobos oleh magma, dia akan membentuk magma peralkalain ya. Jadi peralkalain itulah yang banyak mengandung unsur radioaktif dan logam tanah jarang. Nah, begitu juga pada yang lain, ini agak tipis, kemudian semakin tipis. Nah, ketika kita dapat magmanya, tentunya yang peralkalain yang paling tinggi kandungannya, semakin ke arah tepi dari terobosan, kandungannya semakin kecil. Tapi apakah kita tidak bisa menemukan dia di pesisir? Bisa, karena dia bisa berbentuk mineral asli atau dia bisa berbentuk sedimen. Ketika dia tererosi, kemudian dia terbawa oleh sedimentasi sampai ke tepian pantai misalnya. Ya, jadi ini bisa kita dapatkan. Ya, ini adalah setting-setting tektonik ya, di mana kita bisa mendapatkan REE tadi ketika ada subduksi misalnya,
seperti kita di selatan Jawa, kemudian barat Sumatera atau di timur ya, di timur dari LTJ, di timur eh, pulauan di timur Leste yang mengarah ke utara itu di Halmahera gitu ya. Itu ada penunjaman-penunjaman yang dapat eh, membawa magma dan eh, logam-logam, eh, logam tanah jarang dan mineral radioaktif. Nah, kemudian di mana lagi? Misalnya ada rekahan di kerak benua. Nah, itu bisa membawa eh, logam tanah jarang. Nah, tapi dia paling terkayakannya di mana? Tentunya daerah-daerah yang memiliki ketebalan kerak benua yang semakin tebal, semakin banyak kandungannya. Ya. Nah, di sini kita punya di Indonesia beberapa, ada yang paleoplacer deposit, kemudian ada anorogenic granite ya, granit-granit yang terbentuk di kerak benua sendiri gitu ya. Kemudian ada post orogenic granite. Nah, ini kita bisa mendapatkan si LTJ gitu ya. Nah, jadi dari yang kita diskusikan tadi, yang eh, apa, yang kita sudah identifikasi magmanya, maka LTJ itu dapat kita temukan di beberapa bentuk ya. Yang pertama yaitu endapan LTJ yang bersifat magmatik ya, di mana kita mendapatkan endapan karbonatite ya dan peralkalain ya, misalnya yang di Mountain Pass gitu ya. Kemudian ada apatit pegmatitik namanya. Nah, ini yaitu batuan-batuan yang kaya akan unsur mineral apatite. Jadi kalau mau cari LTJ, kita cari yang bersifat peralkalain dan karbonatite gitu ya. Atau kita dapat di residual deposit, misalnya batuan yang sudah terlapukan, seperti sekarang sedang dikaji di Mamuju, yaitu lempung adsorpsi ion atau ion absorption clay gitu ya, IAC. Atau di yang merupakan endapan residual gitu ya. Atau sekarang juga rekan-rekan di UGM banyak meneliti tentang eh, LTJ yang terdapat di fosfor dan di batu bara gitu ya. Ini banyak yang diekstrak untuk diambil LTJ-nya kembali. Nah, apakah hanya di tempat ini? Nah, tentunya tadi yang residual deposit dia bisa menjadi endapan placer ya, di mana ketika kita punya karbonatite atau kita punya pegmatit. Nah, ini akan memiliki mineral-mineral yang resisten, misalnya monasit, xenotime gitu ya, terlapukkan kemudian dibawa oleh sedimentasi, diendapkan di endapan-endapan pantai atau endapan sedimen. Nah, dia akan bisa kita ekstrak dari sana. Ya, karakteristik mineralnya bagaimana? Yaitu kita punya bisa mineral-mineral yang kompleks gitu ya. Jadi dia umumnya punya spesifik gravity yang lebih berat dari kuarsa, tapi dia bisa lebih ringan dari logam lainnya gitu ya. Misalnya di sini kita punya monasit, ya kita tahu monasit di Indonesia ada yang byproduct dari timah, pengusahaan timah gitu. Dia eh, bisa kita jumpai di placer deposit. Dia kaya akan mineral-mineral logam tanah jarang ringan, cerium, lanthanum, neodymium, yttrium gitu ya. Nah, kemudian ada juga xenotime yang kita sebut dengan yttrium fosfat. Ada juga zirkon yang sering mengandung logam tanah jarang juga, walaupun bukan sebagai mineral utama. Nah, kalau kita punya kelompok yang lain, seperti basnasite ya, kalau misal kita punya batuan karbonatite seperti di Malaysia gitu,
kita punya namanya mineral basnasite, atau kita punya britolite dan loparite. Nah, ini kita punya silikat kompleks seperti di Mamuju yang kita jumpai, ada mineralisasi britolite. Nah, ini di mana saja jalur-jalurnya di Indonesia ya. Kalau tadi pembentukannya seperti apa? Nah, di Indonesia tentunya dia mengikuti jalur-jalur mineralisasi, ada di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Sumatera. Kemudian yang cukup penting adalah jalur timah ya, atau yang disebut Sibumasu ya, dari Siam, Burma, Malaysia gitu ya, sampai ke Sumatera. Nah, ini jalur yang kita miliki yang kita sebut dengan tin belt. Jalur timah ini adalah jalur yang membawa logam tanah jarang. Nah, kemudian di mana saja di misalnya kita punya granit atau kita punya batuan karbonatite, di mana saja kita dapat LTJ-nya, dia bisa ada di granitnya sendiri gitu ya, bisa di batuannya, atau kalau dia sudah menjadi placer, dia ada di endapan placernya. Kemudian karena di endapan placer itu biasanya menambang bukan LTJ sebagai mineral utamanya, misalnya dia menambang timah gitu. Nah, dia akan ada di tailingnya karena yang diambil timahnya saja, atau kemudian di tailingnya dia dibuang, maka LTJ itu ikut di tailingnya. Kemudian eh, ketika dia mengambil timah, misalnya timah itu konsentrasinya 70% itu apa 60%. Nah, maka sisanya itu kemungkinan adalah eh, LTJ dan mineral ikutan lainnya. Jadi ketika pengusaha timah atau pengusaha dari eh, mineral lainnya, misalnya antimoni gitu ya, dia mengambil mineral utamanya, konsentrat kasiterit, yang akan diolah menjadi timah blok, dia akan juga menghasilkan konsentrat monasit gitu ya. Monasit ini kaya akan LTJ, U, dan TH. Kemudian dia juga menghasilkan produk samping, konsentrat ilmenit, zirkon, dan hasilnya terak atau sisa dari pembakaran. Nah, jadi LTJ ini bisa kita dapatkan pada monasit, pada granitnya, pada aluvialnya gitu ya. Kemudian pada konsentratnya, konsentrat sampingnya ya. Misalnya di monasit, di zirkon kita masih sering dapatkan gitu ya. Nah, sehingga di sini sering terbuang karena kita tidak melakukan eh, pemrosesan yang secara menyeluruh gitu ya. Sehingga uranium, thorium, dan Re ini sering belum termanfaatkan ketika kita mengambil eh, mineral utamanya. Nah, alur eksplorasi yang dilakukan biasanya adalah dari yang mega ya, kita melakukan airborne survey, pelajari tektoniknya, kemudian ke makro, field analisisnya, kemudian ke meso, kita sudah lebih dekat gitu ya, sampai mikroskopis. Jadi kita melakukan analisis gitu ya, mikroskopis, mineral-mineral yang sudah pernah kami lakukan di Mamuju. Jadi Mamuju itu kebetulan memang kami menemukan yang pertama kalinya di tahun 2012 dan prosesnya cukup panjang hingga saat ini sudah menjadi izin usaha pertambangan ya. Jadi kira-kira sekitar sudah 15 tahun. Jadi eh, 11 tahun, 14 tahun ya untuk sampai sekarang. Karena 2012 kami pertama di sana, kemudian melakukan survei dari mega, makro, kemudian 2021 baru SDM masuk mendetailkan saja. Dan sekarang sudah jadi YUP yang dimiliki oleh Perminas. Ini gambarannya daerah Mamuju, jadi kita dulu survei seluruhnya,
Kemudian kebetulan saya dari menyelesaikan tesis dan disertasinya di Mamuju, saya melakukan survei detail, kemudian dari sini saya hasilkan peta di mana keberadaannya yang dominan gitu ya. Ini gambarannya, kemudian dihasilkan blok-blok yang siap dijadikan wilayah izin usaha pertambangan. Salah satu yang mengindikasikan ada atau tidaknya LTJ adalah keterdapatan mineral radioaktifnya atau uranium thoriumnya yang bisa kita deteksi dengan metode radiometrik, gitu ya. Nah, ini jadi peta radiometri kita bisa gunakan untuk menganalisis di mana terdapatnya LTJ. Ini juga sudah kami terapkan di Bangka Belitung gitu ya, kemudian di Kalimantan metode-metode ini cukup efektif untuk mendeteksi mineral radioaktif dan LTJ. Nah, ini adalah sumber daya LTJ di Indonesia ya. Jadi eh, keterdapatan mineral LTJ itu bukan hanya di Mamuju, tapi kebetulan Mamuju memang saat ini sudah dikembangkan sampai izin usaha pertambangan, ya. Tapi di daerah lain, misalnya di Tapanuli Utara, ini tadi di granit yang sudah lapuk kita temukan juga LTJ karena dia kaya akan apatite gitu ya. Kemudian di Bangka Belitung ini hampir seluruh kepulauan Riau sampai Bangka Belitung itu memiliki potensi monasit yang berbentuk placer deposit gitu ya. Nah, kemudian eh, di Kalimantan juga kita temukan di Sulawesi yang lain ya, bagian lain juga ada sumber dayanya. Nah, ini sudah diestimasi oleh rekan-rekan di PVMBG dan akan dilanjutkan tentunya secara intensif nanti menjadi izin-izin usaha pertambangan. Nah, ini yang saya eksplorasi sendiri. Jadi ada di daerah Bangka Belitung, kemudian ada di Kalimantan Barat. Nah, ini berbeda sekali kalau di Bangka Belitung kita menemukannya dalam bentuk pasir halus gitu ya, pasir-pasir halus. Nah, ini monasitnya, tapi kalau di Kalimantan Barat kita menemukannya dalam bentuk bongkah-bongkah besar sampai ada yang ukuran 3 meter gitu ya. Jadi monasitnya itu bentuknya bongkah-bongkah besar. Nah, kemudian kalau di Mamuju kita menemukannya baik dari eh, tanah lapuk ataupun ada yang berbentuk vein atau urat-urat yang cukup tebal, gitu ya. Nah, ini eksplorasinya tentunya bertahap seperti tadi dari mega, kemudian meso, gitu ya, kemudian sampai ke detail. Nah, ini kedapatan logam tanah jarang yang disusun oleh rekan-rekan dari BIM ya di Sumatera Utara, di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan indikasi-indikasi logam lainnya ada faba, kemudian ada produk samping timah gitu ya. Juga nanti saya sampaikan di belakang kenapa bisa dari red mud juga ada LTJ-nya. Nah, ini bagaimana caranya mendapatkan LTJ kalau misalnya kita punya tadi pasir ketika kita menambang timah. Nah, jadi ketika input biji timah masuk, kemudian dilakukan siklon, kemudian dilakukan jigging, evaporasi, pengeringan gitu ya. Kemudian dia masuk ke separator. Nah, ketika sudah melewati beberapa separator, dia akan menghasilkan konsentrat. Misalnya konsentrat timahnya lebih dari 70% gitu ya. Dia juga akan bisa menghasilkan zirkon, konsentrat, kemudian ilmenit konsentrat, dan monasit konsentrat. Nah, dari konsentrat monasit yang dihasilkan ini, itu mengandung logam tanah jarang kurang lebih 60%. Ya. Jadi dari monasit itu 60%-nya adalah LTJ.
Kemudian uraniumnya kurang lebih 3.000 ppm atau 0,3%. Kemudian thoriumnya 3% atau 30.000 ppm ya. Sisanya yang 20% adalah fosfat. Itu dari konsentrat monasit dengan kadar lebih dari 60% monasit ya tentunya. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, ini juga produktivitasnya harusnya cukup tinggi ya, karena perbandingannya antara konsentrat timah dan konsentrat monasit ini cukup besar. Nah, ini cadangan monasit di timah ini cukup besar, jadi di offshore-nya di daerah Bangka, Kundur, Belitung, ini di lepas pantai, kemudian di daratnya juga cukup besar ya. Nah, sehingga dari sini eh, kita bisa mendapatkan bahwa eh, sebenarnya cukup besar. Nah, ini yang dari Sibolga atau di Sumatera Utara tadi. Jadi rekan-rekan peneliti juga menemukan ini yang dilakukan oleh Bapak Iwan Setiawan ya, yang sekarang di BRIN juga. Dia meneliti bahwa LTJ di lapukan granit ini terdapat dalam beberapa bentuk ya. Jadi di lapisan dekat permukaan ada cerium, yang lain ada di bawahnya gitu ya. Bahkan sampai near bedrock, mendekati bedrock masih ditemukan LTJ-nya. Jadi ketika kita mendapatkan lapukan granit seperti ini potensinya bukan hanya tanah uruk ya, karena banyak, wah kalau kita punya eh, soil yang tebal, ini biasanya potensinya tanah uruk. Padahal di lapisan-lapisan ini banyak logam tanah jarang yang tersimpan gitu ya, yang nilainya cukup tinggi. Nah, ini yang potensi dan lain adalah dari batu bara. Apakah tinggi? Tidak tinggi ya, sekitar 485 ppm. Tapi kadangkala sudah membentuk faba atau fly ash bottom ash. Nah, itu dia kadarnya bisa lebih tinggi dari 1000 ppm. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sumber daya juga. Ini juga selain faba juga LTJ juga bisa diekstrak dari terak timah atau dari sudah hasil sisa peleburan timah atau dari red mud hasil samping dari bauksit ya yang sudah dianggap limbah, ternyata LTJ-nya masih banyak juga. Oke, itu mungkin maaf eh, nggak batuk. Itu adalah keterdapatan LTJ di Indonesia. Nah, kita ikuti perkembangan LTJ di dunia ya, di mana LTJ itu didominasi oleh Amerika ya. Kemudian saat ini didominasi oleh Tiongkok. Mohon maaf ya, jadi agak batuk. Ya, jadi perkembangannya akhir-akhir ini LTJ eh, dikuasai oleh Tiongkok. Nah, di mana posisi Indonesia? Ya, kita lihat wilayah-wilayah yang eh, menguasai LTJ ya. Di Amerika, kemudian Cina. Nah, ini punya cadangan yang cukup besar, 44 juta ton. Nah, sedangkan yang lain, ini Myanmar, dia tidak melaporkan cadangan ya, tapi dia berproduksi. Nah,
Kemudian ini kita lihat dari 90-an sampai 2017, rare earth dunia dikuasai oleh Cina ya. Jadi tadinya ada Amerika, kemudian makin lama makin tergusur, dan sekarang dikuasai oleh Cina. Kemudian muncul sekarang Australia juga sudah mulai muncul. Nah, Bapak Ibu mungkin dan rekan-rekan, ini adalah hal yang sangat mengejutkan ya bagi kita, bagi saya sendiri sebagai peneliti LTJ di Indonesia. Ketika dunia mempublish gitu ya, ini saya dapatkan dari World Bank Trade gitu ya. Ketika kita mencari siapa sih pengekspor LTJ di dunia. Nah, mungkin kalau misalnya Myanmar, Thailand gitu, kita masih, oh tetangga kita juga punya karena dia ada di jalur Shibumasu gitu ya. Nah, tapi kita lihat ternyata pengekspor nomor 4 dunia itu adalah Singapura. Nah, ini Singapura yang sekecil itu, kemudian dia ada mungkin di antara Indonesia dan Malaysia, dia ternyata pengekspor nomor 4 di eh, malah sekarang lebih tinggi dari US. Nah, dari mana materialnya? Nah, ini yang tidak bisa kita ketahui ya. Karena dulu kita aktif sekali mengekspor pasir uruk ke Malaysia. Kita aktif sekali mengekspor zirkon mentah ke Indonesia, ke Singapura gitu ya. Dia aktif sekali ngimpor bahan mentah. Ya, kita jualnya dengan bangga menjual pasir uruk, kita jual pasir zirkon karena yang boleh material raw material itu gitu ya. Ternyata dia sekarang pengekspor nomor 4 LTJ. Nah, ini yang mungkin harus jadi cambuk bagi Indonesia ya. Kita punya wilayah seluas ini, kemudian Singapura bertengger di nomor 4 pengekspor LTJ dunia. Nah, ini kemudian kalau kita lihat rantai pasok hilirisasi, nah di sini pengekspornya siapa? Nah, ini ada Cina, Malaysia, Laos gitu ya. Malaysia saja sudah jadi pengekspor. Kemudian ini eksportirnya ya. Permanen magnet ini seperti neodymium oxide. Pengekspornya pertama Cina, kedua Malaysia. Kemudian Amerika, Jepang, Laos, Amerika, Jepang. Kemudian permanen magnet, pengekspor utamanya Cina, Jepang, Vietnam, Jerman gitu ya. Motor penggerak, eh, pengekspornya Cina, Jerman, Meksiko, Jepang. Nah, kemudian pengimpornya siapa? Indonesia termasuk pengimpor semua gitu ya. Jadi neodymium oxide pengimpornya Cina juga selain ekspor dia impor juga karena berbeda kebutuhan gitu ya. Kemudian Filipina mengimpor, Indonesia mengimpor juga. Kemudian permanen magnet Indonesia pengimpor juga. Kemudian motor penggerak Indonesia ketiga empat gitu ya. Jadi Indonesia ini masih di posisi peng eh, impor ya. Yang sudah kita ekspor, tapi ini sudah di di bahan kita semuanya ngimpor ya. Tapi kalau permanen magnet kita ada ekspor, tapi bahan mentahnya kita impor gitu ya. Jadi industri permanen magnet, motor penggerak itu ada di Indonesia, tapi industri penghasil LTJ itu tidak ada sehingga kita semuanya mengimpor, tapi ada yang kita ekspor juga. Nah, ini padahal kalau kita lihat multipliernya, ketika kita jual bahan baku mentah gitu, kita akan banyak merugi. Jadi ketika
kita lihat dari bahan baku secara overall ini akan mengalami peningkatan sampai 30 kali lipat gitu ya dari yang kita punya sekarang. Nah, jadi ketika kita membeli bahan dari yang sudah hampir jadi dari luar negeri, mengimpor gitu ya, tentunya kita akan membeli dengan harga yang sangat mahal, padahal kita punya barang yang murah di dalam negeri. Nah, ini bagaimana selanjutnya pengusahaannya di Indonesia? Ini yang diceritakan Pak Barlian tadi bahwa pada 11 November 2025 pemerintah memutuskan dengan PP Peraturan Menteri SDM 18/2025 dibentuklah Perminas. Hmm. Nah, Perminas ini adalah BUMN yang bergerak nantinya mengelola logam tanah jarang, radioaktif, dan lainnya, baik dari upstream sampai downstream gitu ya. Nah, jadi kalau nanti rekan-rekan Perminas akan banyak berkecimpung dari eksplorasi sampai perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kalinya IUP yang diberikan oleh Perminas adalah di daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, jadi ini uh, uh, ya dan pertama kali juga IUP LTY-nya pertama dan IUP pertamanya Perminas di sini, gitu ya. Nah, ini kira-kira 8 hal yang harus dikerjakan ketika kita mengelola mineral logam tanah jarang, ya. Jadi kita harus mengembangkan industri yang berbasis sumber daya, gitu ya. Ketersediaan bahan bakunya harus cukup. Kemudian pembangunan SDM-nya, tentunya ini nanti rekan-rekan tambang akan banyak berkecimpung di sini. Peningkatan kapasitas riset industri, kemudian peningkatan pilar pasar ya, jangan sampai kita produksi tapi nggak ada pasarnya. Kemudian pengembangan industri strategis, kemudian pilar ekosistem yaitu peningkatan daya saingnya seperti apa dan infrastruktur logistiknya seperti apa. Nah ini, jadi kita harus bagaimana melihat pasarnya, ya, produk teknologi apa yang dibutuhkan, dan teknologi apa yang harus kita kembangkan. Bagaimana sumber daya manusianya, penguasaan teknologi prosesnya, infrastrukturnya untuk mendukung dari industri LTI. Nah ini disampaikan oleh rekan-rekan Perminas bahwa di Mamuju akan diterapkan konsep total mining, di mana dia akan selain LTJ tentunya akan mengekstrak mineral trace elemennya, titanium, zirkon, tembaga, dan juga unsur radioaktifnya, sehingga tidak terbuang ke eh, masyarakat atau ke lingkungan gitu ya. Nah, sehingga akan dibangun one stop processing. Itu tentunya nanti kalau ada kesempatan, nanti tentunya rekan-rekan Perminas bisa sharing dengan kita juga. Nah, ini adalah salah satu contoh penambangan yang dilakukan di Malaysia dengan in situ leaching gitu ya. Jadi ini yang dilakukan dia tidak boleh menebang pohon, tapi dia melakukan dengan mengekstrak, memasukkan asam, kemudian dia membangun jalur-jalur pipa dan diekstrak LTJ-nya saja, sehingga di sini dia tidak merusak lingkungan ya. Ini sudah ada di Malaysia, mungkin ini akan ditiru untuk diaplikasikan juga di Indonesia. Nah, pada saat pembangunan ini beberapa ekstraksi tidak efektif ketika didapatkan REE oxide. Nah, ini lebih maju penelitian-penelitian di Indonesia, sehingga
beberapa tahun ini orang-orang teman-teman dari Malaysia juga bekerja sama dengan BRIN untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di Malaysia. Nah, sehingga nantinya tentunya di BRIN juga sudah terbangun penguasaan teknologi untuk mengolah mineral tanah jarang. Nah, ini proyeksinya diharapkan nanti industri di masa depan ya yang berbasis logam tanah jarang tentunya akan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan kita di high teknologi gitu ya. Nah, sehingga ke depannya harapannya Indonesia menjadi pemain atau produsen dari logam tanah jarang. Nah, ini perkembangan industri tadi yang eksportir tadi. Jadi kita sudah punya beberapa industri yang membuat permagnet-magnet tadi motor penggerak gitu ya. Tapi kita belum punya produsen LTJ. Nah, sehingga bahan mentahnya kita semua impor, kemudian di dalam negeri kita membuat permanen magnet. Ujungnya ya. Jadi saat banyak eksportir dunia ya untuk neodymium oxide, magnet permanen, motor penggerak, tapi posisi Indonesia banyak mengimpor ya, terutama mengimpor LTJ mentahnya, kemudian kita karena memang harga LTJ yang mentah juga cukup tinggi, kita juga masih banyak mengimpor dari motor penggerak karena kebutuhan vehicle electric vehicle di Indonesia atau motor listrik, mobil listrik masih cukup banyak gitu ya. Baik, saya kira sebagai ringkasan penutup kita memiliki sumber daya LTJ yang bernilai strategis untuk industri energi baru dan industri maju, sehingga diperlukan ekosistem industri pengelolaan LTJ hingga dirasakan manfaatnya bagi kemajuan Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi maju, ini harusnya menjadikan deretan logam ini menjadi strategis yang memerlukan perhatian secara khusus ini, terutama bagi kita yang bergerak di bidang kebumian, di pertambangan, di geologi gitu ya. Kemudian tantangan bagi dunia geologi, pertambangan dalam eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemanfaatan logam tanah jarang. Nah, selain itu, studi LTJ juga perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilakukan secara intensif, baik komersial maupun dari segi basic science atau non-komersial ya, sehingga pemahaman akan proses pembentukannya bagaimana, kemudian potensinya, teknologi penambangan dan pengolahan dapat dikuasai dengan baik. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Quote yang saya berikan adalah negara yang kuat adalah negara yang menguasai energi dan mineral strategisnya. Untuk adik-adik pertambangan, the future is you, bisa you atau uranium gitu ya. Dan the future is now, tidak jauh-jauh gitu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Maya. Baik, terima kasih Pak Gede atas materi yang sangat menarik. Eh, sebelumnya, sebelum melanjutkan ke sesi diskusi, kita beri aplaus dulu untuk Pak Gede yang sudah memberikan materi tadi. Dan Bapak Ibu dan para peserta, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dan di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Saya bacakan dari Anselma Universitas Gorontalo. Izin bertanya, apakah batu hitam yang ada di Gorontalo juga berpotensi mengandung logam tanah jarang? Bagaimana cara mengetahui potensinya? Apakah dengan uji mineral saja cukup dan bisa mengetahui potensinya? Gitu Pak Gede untuk pertanyaan pertama. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Gede. Baik, terima kasih.
Jadi batu hitam di Gorontalo ya. Jadi batu hitam itu tentunya yang warna hitam mineral yang terkandung di dalamnya, mineral penyusunnya ya. Mineral hitam itu adalah mineral-mineral mafic ya. Nah ini eh, bagaimana cara mengetahui apakah dia mengandung logam tanah jarang atau tidak? Tentunya yang pertama analisis mineral dan geokimia. Cukup dengan chip sampling, jadi kita bisa ambil kalau penasaran gitu ya. Saya pernah di Seram Barat Besar, namanya batu merah, dikirim ke saya katanya, oh ini batu tembaga. Ternyata ketika saya analisis adalah sinabar. Nah ini cukup. Jadi bagi kita di laboratorium tidak perlu banyak-banyak, cukup mungkin 100 gram gitu ya. Ya. Kan ke lab atau di analisis mineralogi kita tahu apakah itu mengandung LTJ atau tidak. Ini tuh, Mbak Maya. Ya, baik, Pak Gede, terima kasih atas jawabannya. Mungkin langsung kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Em, dari Hakim Erlangga, UPN Veteran Yogyakarta, ada 3 pertanyaan ini Pak Gede ya. Bagaimana potensi REE yang terikat sebagai ion adsorption pada mineral lempung? Meskipun secara kimiawi kelimpahan dari unsur REE itu di bawah mineral fosfat, apakah proses ekstraksi metalurginya lebih mudah atau lebih sulit atau sama saja dengan ekstraksi metalurgi REE dari mineral fosfat? Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mineral lempung apa yang paling banyak menyimpan REE? Dan yang ketiganya ada contoh mineral pembawa REE oksida apa saja? Begitu Pak Gede pertanyaannya, ini cukup banyak pertanyaannya. Baik, Ya. ini sepertinya sudah Mas Hakim ini sudah banyak bergelut di mineral ini, di mineral logam tanah jarang. Baik, mineral yang REE yang mengandung fosfat itu misalnya salah satunya monasit atau yttrium fosfat itu xenotime ya. Itu biar kita sebutnya adalah metamik mineral ya. Jadi mineral yang sudah terbentuk akibat proses yang kompleks. Nah, untuk mengekstrak LTJ dari metamik mineral, kita membutuhkan paling tidak kita menggunakan asam kuat untuk mengekstrak. Jadi harus kita pecah dulu ikatan mineralnya. Baru setelah kita pecah, baru kita urai ya. Jadi urainya pun satu-satu. Kalau dia mengandung LTJ dan misalnya monasit, dia mengandung LTJ dan mineral radioaktif, ambil dulu LTJ-nya, nanti mineral radioaktifnya ikut ke fosfatnya lagi gitu. Dan baru ambil fosfatnya, nanti terpisah radioaktifnya. Nah itu. Jadi proses di awal menggunakan asam kuat. Berbeda dengan ion absorption clay, nah dia sudah dalam bentuk ion. Jadi ketika dia sudah dalam bentuk ion yang terserap di clay, nah ketika dia diganggu oleh asam lemah, dia sudah bisa terekstrak. Bahkan rekan-rekan kita di Malaysia menggunakan garam, ya. Eh, ya. Nah sehingga ini tidak akan mencemari lingkungan dan apabila kondisi geologinya memungkinkan akan diekstrak in situ leaching. Jadi tidak harus ditambang, tidak harus dikeruk gitu ya. Dia langsung kalau misalnya hidrogeologinya bisa kita kontrol, kita buat sistem hidrologi buatan, kita masukkan asam lemah, kemudian ditarik, diekstrak, nanti kemudian proses pemurnian selanjutnya. Lebih mudah ekstraksinya kalau dia ion absorption clay. Nah, ini biasanya claynya misalnya bentuknya adalah apa bentonite, kaolinite gitu ya yang terserap di sana. Nah, tergantung dari eh, unsur batuan apa yang tadinya mengandung LTJ itu baru yang akan terubah menjadi lempungnya. Nah, dialah yang akan mengikat si LTJ tadi gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya oksida, nah untuk mineral oksida ini sering mengikat yang disebutkan Pak Barlian tadi. Kalau dia skandium, nah ini biasanya terikatnya oleh eh, di besi oksidanya, ya, di hematite gitu ya. Nah ini biasanya dia mengikat si unsur-unsur oksida yaitu si skandium biasanya. Kalau kita salah satu mahasiswa saya S3 juga yang sedang penelitian skandium, nah, dia banyak menemukan eh, mineral pengikat si skandium di mineral oksida. Mungkin itu Pak Maya. Terima kasih. Baik, Mas Hakim atau Pak Hakim, tadi jawaban dari Pak Gede cukup jelas ya. Kemudian ini Pak Gede ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Nawaf Syarif dari Universitas Cordova. Ada 3 pertanyaan juga. Nomor 1, mengapa dunia saat ini sangat bergantung pada pasokan mineral tanah jarang dari negara tertentu? Yang kedua, bagaimana posisi Indonesia dalam peta global cadangan dan produksi mineral tanah jarang? Dan yang ketiga, apa dampak dominasi negara besar terhadap harga dan distribusi RE di pasar global? Ya, Berikut, terima kasih Pak Gede. Mbak Nawaf Sarif. Jadi saya kira kalau posisinya tadi kita sudah jelaskan ya bahwa mineral yang tadi eh, penghasil LTJ sekarang adalah Cina gitu ya atau Tiongkok. Nah ini karena memang Tiongkok itu sangat konsen sekali untuk pengembangan teknologi pengolahan LTJ dari tahun 80-an ya. Jadi dia tidak dia dalam silent gitu. Kemudian dia melakukan pengembangan teknologi logam tanah jarang. Bahkan mungkin kita pernah merasakan di 2011 dia tes ombak gitu ya. Dia stop ekspornya ke beberapa negara pengguna gitu, dia batasi. Akhirnya negara-negara penghasil teknologi tinggi itu agak kelabakan tuh, sehingga LTJ itu harganya melonjak sangat tinggi. Dan waktu itu juga mulai berdatangan yang tadinya tidak care dengan LTJ seperti kita ya di Indonesia, nggak aware gitu dengan kita punya LTJ atau tidak. Nah, tapi kenapa negara-negara maju ini datang semua seperti China, Jepang, Korea, dari Amerika waktu itu tiba-tiba datang semua ke kita untuk cari LTJ gitu. Nah, kemudian dalam posisi itu kita tidak menguasai baik sumber daya maupun teknologi pengolahan dari LTJ. Nah, dari waktu itulah baru dimulai. Jadi, ketika Cina sudah menguasai teknologinya dan itu sangat tertutup gitu ya, baik di sains juga patennya banyak tapi tidak bisa dibuka gitu. Nah, ini apa? Banyak sekali bahkan peraturan baru menyebutkan bahwa di Cina barang siapa yang membocorkannya hukumannya adalah hukuman mati gitu ya. Jadi segitu ketatnya dia menjaga kerahasiaan pengolahan LTJ. Nah, ini menyebabkan memang kalau kita mau menguasai LTJ ini rekan-rekan geologi harus menguasai eksplorasinya, rekan-rekan tambang harus menguasai bagaimana menambangnya gitu ya. Kemudian rekan-rekan di pengolahan harus berusaha keras gimana mengekstraknya karena memang tidak ada yang dikopi, tidak ada teknologi yang bisa diberikan dengan mudah dari negara lain. Bahkan Malaysia pun namanya perusahaan Cina Malaysia gitu ya. Nah, itu dia mengekstrak ya under supervisionnya Cina gitu. Dan itu pun hanya sampai Re karbonat sudah harus diekspor ke Cina. Nah, mengekstraknya lebih jauh gimana? Nah, itu belum menguasai juga gitu. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan ketergantungan pada dunia negara tertentu yang sudah menguasai duluan. Nah, kemudian Indonesia saat ini baru tadi
kita baru punya IUP aja baru akhir-akhir ini ya, udah setelah Perminas baru kita punya izin usaha pertambangan. Sehingga tentunya kalau belum ada izinnya berarti tidak ada produsennya gitu ya. Nah, sehingga kita mudah-mudahan ke depannya lahir IUP-IUP juga yang lainnya. Nah, kemudian dampaknya ya kalau misalnya negara-negara yang mendominasi itu, jadi negara yang mendominasi itu mengendalikan sepenuhnya ya, harga dia kendalikan, kemudian mana yang dia butuhkan ya nggak diekspor sama dia, sehingga yang lain yang butuh mau beli harganya berapapun saya beli kan gitu ya. Nah, sehingga di pasar itu harganya bisa sangat-sangat tinggi kalau si negara yang pemiliknya itu tidak mau menjual kan gitu. Nah, ini yang ketergantungan yang terjadi. Mungkin gitu, eh, Mbak Nawaf. Baik, terima kasih Pak Gede. Ini cukup banyak ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin ini saya coba rangkum atau singkat ya. Dari Belina Unesa, apakah semua jenis LTJ yang ada di tabel periodik tersebut dapat diidentifikasi di Indonesia atau BRIN? Untuk pertanyaan keduanya, saya rasa tadi pada saat paparan sudah dijelaskan oleh Pak Gede. Kemudian pertanyaan berikutnya, melihat pemaparan Bapak saat ini, posisi Indonesia baru tahapan eksplorasi. Untuk perencanaan eksploitasi hingga processing akan diterapkan di tahun berapa? Seperti itu, Pak. Kemudian pengelolaan LTJ saat ini dilakukan oleh BUMN, apakah nanti akan berkolaborasi dengan pihak lain? Seperti itu, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya, apakah semua LTJ ada di tabel periodik dapat diidentifikasi di Indonesia? Jadi, untuk identifikasi itu semuanya bisa ya, kecuali eh, dan kalau di Indonesia kita bisa identifikasi cukup dengan menggunakan ICP-MS atau ICP-MSMS ya, itu sudah bisa mengidentifikasi LTJ secara lengkap gitu ya ke 17 unsur. Tapi memang prometium itu adalah unsur buatan sehingga tidak mungkin kita temukan di alam. Apakah di Indonesia ada yang ketemu semua? Ada gitu ya. Ada beberapa daerah yang bahkan unsur berat atau unsur LTJ beratnya juga kita temukan cukup tinggi. Nah, jadi untuk adik-adik mungkin mahasiswa yang mau melakukan penelitian di LTJ, jangan khawatir. Jadi tidak harus analisis itu keluar negeri. Jadi bisa di Indonesia silakan dilakukan di BRIN. Silakan tugas akhirnya juga ke BRIN gitu ya. Banyak sekali kesempatan melakukan ini, atau kalau misalnya ada kesempatan analisis ke lab-lab terakreditasi lainnya yang menggunakan ICP-MS juga bisa. Nah, kemudian tadi kita masih tahap eksplorasi, kemudian kapan mengenai pengolahannya. Nah, jadi kita untuk penelitiannya, kita di Indonesia sudah pernah melakukan pengolahan. Bahkan sekarang kalau rekan-rekan yang di Jawa gitu ya, atau mau melihat apa pilot plan pengolahan dengan kapasitas 50 kilogram per batch atau sekali mengolah gitu ya. Itu ada di kawasan Lebak Bulus, kawasan nuklir Lebak Bulus. Jadi di BRIN Lebak Bulus silahkan berkunjung gitu ya. Jadi kita sudah pernah melakukan pengolahan yang dari menghasilkan Ra oxide kemudian sampai oksidanya ya. Nah, sehingga ke depannya tinggal pengembangan dari teknologi tersebut. Nah, kapan dilakukan pengolahan di Indonesia tergantung dari pengusahanya ya. Jadi pengusahanya di sini mungkin ada rekan-rekan dari Perminas nanti kapan mau pengolahannya saya kira akan segera ya karena ditargetkan beberapa tahun ini mungkin di Mei besok ini ya ada peletakan batu pertama untuk
atau groundbreaking untuk pengolahan LTJ di Bangka Belitung tanggal 2 Mei, saya dengar 2 Mei atau 20 Mei. Nah, ini untuk mengolah LTJ menjadi LTJ hidroksida atau LTJ karbonat. Begitu juga dengan ion absorption clay yang di Mamuju juga segera akan dilakukan uji coba pengolahan. Mudah-mudahan segera kita dapatkan. Mungkin menyambung si untuk yang rekan dari Fakih ya. Ini apakah peluang kerjanya banyak? Saya kira dari penelitian saya kira masih banyak ya yang perlu dikaji. Kita masih bolongnya banyak. Kemudian kalau dari peluang bekerja nantinya tentunya semakin banyak IUP yang dibuka untuk LTJ akan semakin membuka peluang pekerjaan. Ini tuh, Mbak Maya. Baik, Pak Gede, ini saya coba rangkum lagi ya. Ada 3 pertanyaan lagi. Ini terkait dengan em, sebentar, Fatih ya, dari Fatih Askara Tanjung. Terkait dengan REE di Mamuju, apakah blok Tapalang dan blok Hulu Mamuju juga memiliki potensi yang sama besarnya dengan blok Boteng dan Takandeang? Yang saat ini sudah dilakukan plotting IUP melihat di mana formasi batuan antara ketiga blok tersebut merupakan formasi yang sama, merupakan formasi Gunung Api Adang. Dan juga di sini bagaimana dengan isu dari unsur radioaktif thorium dan uranium, terutama dalam pengolahan LTJ. Seperti itu, Pak. Baik, ini sepertinya udah masuk Mamuju jauh ini, Mas Fatih ini ya. Jadi uh, yang sekarang diiupkan itu memang Boteng dan Takandeang ini masih berkonsentrasi pada LTJ yang terbentuk pada lapukan batuan ya. Ada yang menyebut laterit atau ada yang menyebut ion absorption clay di sana atau dan tapi bentuknya adalah lapukan batuan. Berbeda dengan di Hulu Mamuju itu adalah lokasi yang mungkin dari beberapa paper yang saya publish itu adalah lokasi yang saat ini memang masih bentuknya hutan lindung sehingga belum bisa diiupkan. Tetapi di sana bentuknya adalah biji britolite ya. Jadi kadarnya sangat tinggi, hampir sama dengan monasit sampai 60 50-60% REE, tapi dia bentuknya vein atau urat-urat yang memanjang gitu ya. Nah, sehingga sangat berbeda dengan si Boteng dan Takandeang karena memang tipe mineralisasinya beda. Kalau yang Boteng Takandeang lapukan, dia bentuknya adalah biji. Jadi kita eksplorasinya akan berbeda, bijinya juga yang kita temukan berbeda. Walaupun dia satu formasi ya, Gunung Api Adang, tapi Hulu Mamuju ini terbentuk di vein-vein yang ada di pusat dari Gunung Api Adang. Ini tuh, Mbak Maya. Baik, eh, Pak Gede, diskusinya semakin sore itu semakin menarik. Ini eh, saya juga ingin mengajukan pertanyaan sebagai pertanyaan penutup ya Pak Gede, sebelum diakhiri. Juga mungkin ini juga hampir mirip juga ya dengan pertanyaannya Razwa dari, ini mahasiswanya Pak Gede juga nih, dari UIN Jakarta. Jadi tadi Pak Gede sempat menyebutkan ya bahwa BRIN melalui Batan, dulu namanya Batan, itu kan telah melakukan, sebelumnya telah melakukan riset ya terkait dengan pengolahan LPG seperti dari monasit yang merupakan juga dari produk samping pertambangan timah ya, pengolahan timah. Em, Menurut Pak Gede gitu ya, sejauh mana kesiapan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia untuk di scale up ke tingkat industri seperti itu. Nah, apakah Indonesia ini sebaiknya fokus pada penguasaan teknologinya sendiri atau eh, lebih realistis itu melakukan apa melalui kolaborasi ataupun transfer teknologi dengan negara-negara yang sudah maju dalam bidang pengolahan REE, dalam bidang REE seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maya dan Mas Razwa ya. Jadi untuk
kolaborasi memang BRIN ataupun sekarang Perminas, BIM gitu ya, membuka kolaborasi dengan negara lain gitu ya. Tapi tadi industri LTJ ini termasuk industri kunci yang pengolahannya itu tidak mudah dibuka ya. Bahkan beberapa negara menerapkan apa sanksi yang sangat ketat apabila ada warganya yang membocorkan proses pengolahan. Nah, sehingga ketika kita bekerja sama atau kolaborasi dengan negara lain pun itu sifatnya sangat rigid ya. Jadi banyak hal yang kita tidak bisa dapat, bahkan cenderung kita membuka nanti dia yang mengambil gitu. Nah, sehingga ilmuwan-ilmuwan kita atau peneliti kita berusaha kita menguasai sendiri deh ininya teknologinya gitu. Nah, jadi banyak yang mengembangkannya. Kita belajar dari karakterisasinya, kemudian bagaimana proses leachingnya, kemudian bagaimana proses pengolahannya itu sendiri, sehingga kita menguasai teknologi kita sendiri karena memang walaupun sama, misalnya di sana punya monasit, kita punya monasit, belum tentu sama ya. Seperti kita punya di Kalimantan, kita sudah menguasai teknologinya. Ketika kita copy dan paste untuk monasit kita di Bangka itu ternyata jauh berbeda gitu. Detailnya ya, secara detailnya. Nah, sehingga kita peneliti kita berusaha menguasai teknologi dalam negeri ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri, memerlukan tenaga-tenaga atau pemikir-pemikir muda yang baik dari menggunakan kimia, biologi, itu mengekstrak si LTJ ini untuk mendapatkan teknologi termutakhir gitu ya. Nah, ini juga membuka kesempatan bagi kita di tambang di Forkopindo yang tergabung dalam Forkopindo untuk latihan gitu ya, meneliti lebih banyak mengekstrak. Nah, ini juga kalau misalnya ingin saya kesulitan Pak untuk dapat materialnya. Nanti bisa menghubungi BRIN atau Perminas gitu ya, bekerja sama, minta saya pengen meneliti bidang pengolahan LTJ di Mamuju misalnya, LTJ Monasit Kalbar misalnya, LTJ Monasit di Bangka Belitung. Nah itu kita materialnya punya lumayan banyak dan bisa kita arahkan untuk mengambil juga. Nah, ini bisa membantu kita dalam mengembangkan teknologi dalam negeri. Karena untuk copy paste dari teknologi luar itu hampir apa kecil sekali kemungkinannya. Mungkin itu Bu Maya. Baik, terima kasih Pak Gede atas jawaban-jawaban pertanyaan yang mungkin sebetulnya masih banyak para peserta yang ingin bertanya, namun karena waktunya terbatas, jadi eh, apa namanya sesi diskusi dan tanya jawab kami tutup. Dan sebelum diakhiri, eh, ada apa ya kesimpulan ya, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari hasil diskusi kita sore ini di FBI 21 ya. Em, dari hasil diskusi yang sudah dilakukan bahwa Indonesia itu memiliki potensi besar untuk mineral tanah jarang. Namun ada beberapa tantangan utama ya. Di antaranya ada eh, eksplorasi lanjutan, kemudian juga bagaimana penguasaan teknologi ekstraksinya, dan tentunya hilirisasinya seperti apa. Dan tentunya di sini dari apa namanya kegiatan diskusi kita sore ini, seperti yang tadi juga Pak Gede sampaikan, pentingnya sinergi. Dan mudah-mudahan melalui diskusi kita kali ini, eh, apa namanya terjalin ya sinergi antara akademisi, industri dan juga pemerintah ya dalam mendukung kemandirian nasional. Em, Baik,
Selanjutnya, sebelum ditutup, ada sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Forkopindo, Pak Edi Jamal. Pada Pak Edi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Maya. Eh, ya Pak Gede, terima kasih banyak atas paparannya, sharingnya dengan kami di Forkopindo di kesempatan sore hari ini. Eh, ya ini bisa menjadi pengkayaan buat kami ya, dosen, ada mahasiswa, dan tadi juga ada peluang kolaborasi riset ya dengan BRIN, dengan universitas gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dosen yang mungkin saat ini sedang riset LTJ, juga bisa melibatkan ada mahasiswa yang ingin ya melakukan riset LTJ juga gitu ya. Oke Pak Gede, ini kami ada eh, kenang-kenangan sertifikat dari Forkopindo, ya mohon diterima Pak Gede, dan pada kesempatan ini pada Pak Gede untuk rekaman ini kami bisa upload di YouTube Pak Gede. Silakan Pak Gede. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua Forkopindo atas kesempatan yang diberikan kepada saya sharing pada hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi penghargaan yang luar biasa bagi saya untuk bisa berbagi pada sore hari ini dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih, Pak. Ya Pak Gede, terima kasih, sehat dan sukses selalu. Terima kasih, demikian Bu Maya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Akhir kata, selaku moderator, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Pak Igede Sukadana, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, juga kepada pembina Forkopindo, eh, Ketua Forkopindo, dan juga jajaran Forkopindo, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sore hari ini. Sekali lagi, mari kita beri applause untuk Pak Gede dan untuk kita semua. Berikan reactionnya. Ya, baik. Terima kasih pada para peserta yang sudah memberikan reactionnya. Baik, saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Romla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmaya atas ini pemandunya sore hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta, ada informasi yang akan saya sampaikan terkhusus untuk adik mahasiswa, bahwasanya Forkopindo berbagi ilmu, kita akan membuatkan sertifikat kehadiran ya untuk barangkali bisa digunakan sebagai SKPI ya di masing-masing kampusnya. Nah, tentunya dengan syarat hadir ya, hadir setiap acara FBI. Nanti akan kita konfirmasi juga dengan proses pendaftarannya. Saya rasa itu, dan Foto dulu Mas, foto-foto. oh, silakan barangkali bisa apa dinyalakan sebentar kameranya. Tim media, Mas Rido, tolong dipandu. Oke, atau Mas Oke. Lalu, Izin Pak. silakan, silakan. Nah, baik, ini kita coba ngambil gambar ya Pak untuk beberapa kali soalnya pesertanya lumayan banyak banget. Oke, mungkin kita langsung saja. 1, 3. Oke, sekali lagi di 1,
2, 3. Oke, sesi terakhir, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mas Salim. Ada mahasiswa, ada kalimat penutup barangkali bisa menginspirasi kita pada sore hari ini bahwasanya logam tanah jarang itu adalah harta karun di negara kita sebagai penentu masa depan teknologi global dan kitalah yang akan menjadi nahkodanya. Jadi jangan pernah lelah untuk terus belajar, riset, dan berinovasi. Mari, jadilah kita insinyur tambang yang membawa Indonesia menjadi pemain utama di kancah dunia, bukan sekedar penonton. Semangat berproses, masa depan menanti karya kita semua. Demikian, sampai jumpa dalam FBI yang kedua-dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak Gede. Ya. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Edi, Pak Romla. Terima kasih.